A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahu ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program keluarga muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara, ya, dan upaya kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, yang tentram, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan rasa sayang di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema di dalam program kita, yaitu keluarga muslim, ya, di mana temanya adalah tentang memastikan, ya, nafkah yang halal bagi keluarga. Dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, bahwa kita manusia ini, ya, bergerak, beraktivitas, ya, atau melakukan apapun, ya, dalam kehidupan kita itu kan karena adanya energi, tenaga, ya. Dan tenaga yang ada pada diri kita itu sumbernya dari makanan. Dan kesehatan yang ada pada kita juga, ya, sumbernya, ya, dari rezeki yang Allah berikan. Ya, Allah berikan kita pakaian, dengan pakaian kita nggak kedinginan, nggak kepanasan, sehingga badan kita stabil, sehat, ya. Ya, Allah rezekikan kepada kita rumah, ya, dengan rumah itu kemudian kita, ya, selamat dari hujan, ya, selamat dari gangguan binatang buas, gitu, ya. Ada tempat berteduh dan bernaung, ya. Nah, itu semua sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, menjadi kebutuhan yang asas dan pokok bagi kita. Nah, dalam hal ini, ya, yang harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala membebankan kewajiban kepada kita, ya, dalam konteks tadi, ya, memenuhi nafkah diri dan keluarga, wajib yang halal. Wajib yang halal. Jadi sebagai kepala keluarga, ya, kita, ya, itu harus paham, harus sadar bahwa nafkah yang akan kita berikan, yang akan kita akan kita nikmati, ya, bersama dengan keluarga kita, wajib, ya, sumbernya dari yang halal atau wajib halal. Jadi jangan sampai kemudian kita berani, ya, memberikan atau tega memberikan, ya, nafkah bagi keluarga kita dari sumber yang haram. Ya, karena satu sisi tadi, ya, bahwa ini adalah perintah dari Allah. Ketika kita melanggar perintah Allah, maka kemudian keberkahan Allah cabut. Bukan hanya keberkahan Allah cabut, kemudian kita akan mendapatkan dosa. Dan dosa itu kalau dalam hadisnya adalah kegelapan, ya, kotoran. Ya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita kemudian, ya, memberikan nafkah, ya,
ya, bagi diri kita dan juga keluarga kita dari sumber yang haram, sumber yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam diri kita, dalam diri keluarga kita itu berkembang, ya, atau namanya apa? Bukan berkembang apa? Datang ya kepada kita dan keluarga kita dosa, ya, dosa dan keburukan. Keberkahan dicabut, ya, dosa datang. Kegelapan, ketidaknyaman itu Allah datangkan. Maka bisa kita bayangkan bagaimana kemudian efeknya bagi kehidupan rumah tangga kita. Ya. Jadi ini bukan hal yang sepele, ya, bagi seorang muslim, ya saya katakan. Karena kalau orang non muslim itu nggak ada ceritanya, mereka kan nggak akan dihisab juga, ya. Mati langsung masuk neraka kan begitu. Tapi kalau orang Islam ini kan nanti dihisab. Karena sesuai dengan syahadat, sesuai dengan kesepakatan bahwa orang yang akan sesuai dengan perjanjian dengan Allah kan, bahwa Allah akan memasukkan orang yang mengatakan la ilaha illallah ke dalam surga. Kan begitu. Maka semuanya akan dihisab oleh Allah gitu kan. Kalaupun ujung-ujungnya nanti setelah dihisab ternyata kebaikan sedikit, ya masuk ke neraka, ya nanti pada ujungnya akan Allah masukkan ke surga kalau dia orang Islam. Tapi kalau dia orang kafir nggak ada ceritanya. Sebaik apapun perbuatannya, ya ini sebagai akidah bagi kita seorang muslim, ya mereka akan langsung dilemparkan ke nerakanya Allah. Tidak akan dihisab. Nggak ada yang bisa dihisab, orang amalannya ditolak kan begitu. Maka dalam hal ini ya, harus kita pahami sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-172 dan banyak ayat yang semisal, ya, atau dengan redaksi yang mirip-mirip dengan ayat ini. Ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, kita sudah yakin Allah adalah Tuhan kita. Kita berkeluarga juga karena Allah, maka Allah bebankan kepada kita, ya, satu kewajiban. Apa itu? Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah yang baik-baik yang dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ya, Allah menurunkan rezeki, ya, cara kita mendapatkan rezeki itu bisa dua. Ya, bisa dengan cara yang halal, bisa dengan cara yang haram. Ya, sama-sama uang, tapi kemudian statusnya bisa berubah tergantung dari kita, cara kita mendapatkannya. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang haram, maka itu akan menjadi nafkah yang haram, menjadi uang haram gitu ya. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang halal, itu maka akan menjadi uang yang halal. Semuanya dari Allah gitu kan. Allah ngasih rezeki ini, ya, rezeki kamu, rezeki makan kamu, rezeki pakaian kamu, rezeki tempat tinggal kamu, rezeki kebutuhan kamu yang lainnya, kan kita perlu kendaraan, Allah kasih rezeki. Nah, cuman cara kita ngambil, nah itu kembali kepada kita. Apakah kita mau pakai cara yang halal atau mau pakai cara yang haram? Karena konsekuensinya akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita langgar ayat ini, kita ambil rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diridhoinya, ya, dengan mencuri kah, dengan korupsi kah, dengan menipu, ya. Sekarang ini kan banyak orang, ya, fenomenanya kayaknya nipu itu biasa gitu, ya Allah, ya, ya ngutang gitu, ya, nipu nasabah. Yang kadang saya sedihnya penipu-penipu ini kalau yang perempuan nanti dijilbabin pas di penjara, ya. Ya, makin jelek aja nama orang Islam gitu, ya. Yang laki-laki dikasih kopiah. Kasusnya penipuan, pencurian, kan. Bahkan beberapa tayangan di YouTube, ya, kadang-kadang biasa kita lihat, ya, pencurian, ya, pencuri di pasar itu, ibu-ibu itu rapi, ya, pakai jilbab gitu kan, ternyata nyuri, biasa nyuri gitu. Ya memang bisa jadi, ya, modusnya biar kelihatan baik pakai jilbab, jadi orang nggak nyangka, ya, pakai jilbab rapi ternyata copet. Ini dosanya 2 kali lipat ini, ya, dosa nyurinya sama dosa itu tadi, menjatuhkan marwah, ya, citra muslim. Nah, urusannya sama Allah itu.
Harusnya dengan jilbab itu jadi baik, tapi dengan jilbab itu kemudian dia berpura-pura baik dan melakukan kejahatan. Nanti Allah akan tanya itu, urusan sama Allah. Ya, sadarlah hai orang-orang yang menjadikan agama sebagai tameng, yang melakukan kemaksiatan, kezaliman dan kerusakan. Ya Allah katakan di sini ya kulu, ya makanlah dari apa yang ya, makanlah yang baik-baik ya. Baik di sini tentu maksudnya adalah halal ya. Ma razaqnakum, apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Kemudian washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian punya prinsip hanya kepada Allah lah ya kalian menyembah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan loyalitas kita kepada Allah di dalam berkeluarga, salah satu hal yang paling penting kita harus pastikan dalam keluarga kita adalah nafkah bagi diri kita. Nafkah bagi keluarga kita adalah nafkah yang baik, nafkah yang halal, nafkah yang Allah ridhoi ya. Yang kita peroleh dengan cara yang Allah ridhoi ya, bukan kita peroleh dengan cara yang Allah murkai. Ya tadi ya korupsi, mencuri, menipu ya. Nah, itu harus kita hindari. Nah, kalau itu dilanggar ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, maka itu persoalannya juga semakin akan menjadi rumit bagi kita ya. Ya, karena pada hakikatnya yang kita makan, yang kita berikan adalah api. Namanya api kan panas. Ya, maka ada istilah uang panas itu kan. Kenapa panas? Ya, karena sumbernya haram, cara mendapatkannya haram. Uang dari setan ya habisnya nanti ke setan juga. Gitu. Ya, hasil menipu ya akan habisnya untuk maksiat. Ya, kemaksiatan akan menyebabkan kegelisahan. Nah, ya, maksiat itu tenangnya sementara aja, saat itu aja. Selesai maksiat, nah, mulailah kegelisahan akan melanda. Nah, itu udah pasti itu. Karena fitrah jiwa manusia itu tidak suka maksiat, ya. Maunya tunduk kepada Allah. Cuman hawa nafsunya aja yang kemudian mengalahkan akal ya, dan juga kehendak jiwanya, sehingga kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Nah, dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah harus disadari juga ya bahwa ketika kita ya berjuang ya berusaha ya untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga kita, bagi diri kita, pada hakikatnya kita sedang menyelamatkan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita maunya kan berumah tangga ini ya kita kemudian masuk ke surga kan begitu. Karena berumah tangga itu kan ibadah. Kita ini sedang beribadah di dalam rumah tangga kita. Kita menikah, kita punya anak, ya, hidup bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita nodai ya niat kita yang baik itu dengan memberikan ya keluarga kita nafkah yang tidak halal, nafkah yang haram. Bahkan kalau bisa yang tidak berkah pun kita nggak kasih. Ya, yang subhat ya, kita nggak berani kasih. Bingung ini uang gratifikasi ini gimana ya, itu kan orang sogokan itu ya. Kalau dikasih ke anak saya ini gimana, udah nggak usah dikasih ya, kasih ke orang aja ya, sedekahkan ke masjid misalnya gitu. Nah, jangan kemudian dibawa pulang ke rumah ya. Yang subhat aja kita nggak kasih, apalagi kemudian yang haram-haram ya, yang jelas-jelas ya. Cara mendapatkannya tidak Allah ridhoi. Terlebih apalagi secara fisik ya, itu makanan haram, daging babi, daging anjing, ya. Sembelihan yang tidak halal misalnya, ya. Narkoba, ya, auzubillah ya. Nah itu tentu kita hindari. Nah dalam hal ini ya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ah. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah ya sa'ilun, pasti akan bertanya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in. Ya Allah, sesungguhnya Allah itu pasti akan bertanya kepada setiap pemimpin. Ammastara'ahu ya. Ya, atas apa yang dia pimpin. Kita adalah pemimpin keluarga ya. Bagi laki-laki ya. Maka kemudian pasti akan Allah tanya. Ya, dan salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah tentang nafkah. Ya, karena kan ada perintahnya tadi ya, bahwa Allah membebankan kita untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga kita dengan yang halal-halal.
maka nanti apa yang sudah kita berikan kepada anak istri kita akan ditanya oleh Allah. Apa yang sudah kamu kasih, ya, dari mana sumbernya? Nah, kalau kemudian itu adalah satu yang haram, nah itu jadi dosa. Ya, gak akan selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang harus kita khawatirkan, ya. Nah, ketimbang kemudian ya khawatir anak-anak kita nggak makan. Nggak mungkin ya anak-anak kita, istri kita nggak akan makan, karena rezeki itu dijamin Allah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar. Ya. Ya, kalau malas ikhtiar ya bodoh namanya gitu ya. Ya, bikin anak bisa sampai 11 misalnya kan, tapi cari nafkah nggak mau, ya. Malah disuruh anak-anak yang nyari nafkah sendiri gitu. Ya, harusnya anak itu sekolah malah disuruh dagang, suruh ngamen. Wah, yang kayak gini nih ya, kena pasal hadis tadi ya, bahwa Allah akan tanya ya. Allah kasih anak ya, jumlahnya banyak, kamu apain tuh anak-anak itu? Adakah mereka diberi nafkah yang layak, yang halal ya, sebagaimana Allah bebankan kepada kita, kepala keluarga? Kalau tidak, maka itu akan nanti jadi persoalan, akan jadi dosa ya bagi kita. Di dunia mungkin kita ongkang-ongkang punya anak banyak, kecil-kecil ya. Ada kan video ya, dialog siapa sih lupa ya. Ada kepala rumah tangga punya anak banyak ya, bapak-bapak 11 ya, disuruh KB nggak mau ya. Tapi dia nggak kerja ya. Yang nyari duit anak-anaknya, ngamen, dagang gitu. Ya Allah. Nah, ini kayak gini salah kaprah ini. Oh, dengan keyakinan rezekinya ditanggung Allah. Allah menanggung rezeki mereka, tapi kita punya kewajiban kemudian mencari rezeki itu untuk mereka. Nah, kalau kewajiban itu Allah nggak akan abai memberikan rezeki kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Tapi Allah juga tidak akan abai atas kewajiban yang dibebankannya kepada hambanya. Ya. Suami kan Allah wajibkan mencari nafkah. Ya. Kalau dia melalaikan itu, ya siap-siaplah nanti berhadapan dengan Allah. Ya, walaupun misalnya dia nggak kerja, dia nggak cari nafkah, tapi anak bini tetap makan misalnya karena istrinya harus kerja, anaknya kerja. Ya, itu bukan menjadi alasan kemudian Allah tidak akan menghisab kita, itu tidak, itu akan ditanya. Yang ngasih makan mereka ya Allah begitu. Ya, ada orang bangga tuh anak saya nggak urusnya aja bisa hidup misalnya. Dia hidup karena Allah nanggung. Gitu. Nah kita mengabaikannya itu akan jadi persoalan di akhirat nanti. Ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW ya, ini harus menjadi motivasi ya bagi kita agar kita semangat untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini termaktub di dalam kitab hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Rasulullah mengatakan, innaka lantun fiko nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya, kata Rasulullah SAW, ya innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu harta ya, satu nafkah ya, nafkah apakah bentuknya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ya, uang sekolah itu ya, yang kita upayakan, handphone ya, gadget untuk anak kita, pulsanya ya, listrik, tagihan listriknya, itu kan nafkah semua ya. Kemudian Rasulullah katakan nafaqatan tabtagi biha wajhallah, tapi kemudian kita niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah. Saya bayarin listrik rumah nih Allah biar engkau ridho, itu kan. Saya kasih anak-anak ini gadget supaya engkau ridho, karena biar mereka pintar, nanti mereka ngerti cara ibadah, jadi orang yang benar kan begitu. Kita bangunkan rumah untuk keluarga kita supaya mereka bisa ibadah di dalamnya ya Allah. Kan niatnya karena Allah. Kalau itu yang menjadi niat kita ya, tabtagi biha wajhallah ya, dengan itu kita berniat mendapatkan keridhaan Allah, maka Rasulullah katakan illa ujirta 'alaiha, maka pasti Allah akan mendapatkan ganjaran yang besar sebagaimana yang kita niatkan. Ya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai pun ya makanan yang kamu berikan kepada istri kamu
Artinya nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita ini, ya walaupun kecil sesuap dua suap, itu nanti akan Allah hadirkan sebagai pahala yang besar. Ya sholatlah yang mungkin ibadah kita hanya bisa yang wajib-wajib dah, ya yang sunnah-sunnah kita tinggal. Tapi kalau ini kita penuhi, ya insya Allah ya kita akan dapat pahala yang besar sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan lebih dari itu, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ya sebagai anggota, sebagai kepala keluarga atau Anda sebagai istri ya, kemudian bisa memastikan ya nafkah yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita gunakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita adalah nafkah yang halal ya, maka insya Allah ya dengan itu kemudian akan turun keberkahan ke dalam keluarga kita, maka insya Allah keluarga kita akan jauh dari konflik ya yang diakibatkan dari masalah-masalah itu tadi ya. Ada orang yang uangnya banyak tapi nggak halal, anaknya sering sakit, akhirnya sering mondar-mandir rumah sakit ya, kemudian muncullah konflik begini begitu. Nah kalau kita pastikan nafkah kita halal, insya Allah itu nggak akan terjadi, percaya deh. Karena kalau nafkah yang kita berikan nafkah yang haram ya, itu tadi kan uang panas, namanya panas ya. Ya ke badan juga jadi nggak enak begitu kan. Rumah dari harta haram ya, tinggal di dalam juga gelisah, gerah aja bawaannya, emosi aja bawaannya. Kendaraan yang kita miliki dari uang yang haram misalnya kan, ya nggak akan membuat kita nyaman di dalamnya walaupun AC-nya adem gitu kan. Ini bagi orang Islam ya, kalau non Muslim tuh nggak ada ceritanya lah mereka deh, nggak usah ditengok-tengok ya. Karena ada orang mempersoalkan orang kafir happy aja, iya dia happy di dunia, di akhirat dia nggak akan ada cerita happy. Bahkan di dunia pun Allah tunjukkan ya orang-orang kafir itu nggak selamanya happy juga. Ya. Bahkan banyak yang diazab dengan azab yang pedih di dunia aja udah dikasih itu, dicicil siksanya oleh Allah. Apalagi nanti di akhirat. Nah, kita orang Islam ini harus menyadari itu. Jadi ini ya menjadi catatan bagi kita ya. Bahwa sebagai kepala rumah tangga kita harus bisa memastikan bahwa nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita adalah nafkah yang halal, di mana kemudian itu akan berdampak kepada ketentraman di dalam rumah tangga. Insya Allah ya kalau kita bisa memastikan nafkah yang halal ya bagi keluarga kita, insya Allah minim konflik, insya Allah ya, minim gonjang ganjing ya, minim masalah, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita arahkan. Nggak akan resisten dia dengan kita, karena ada orang tua ya padahal nih anak nafkahnya dicukupin, semuanya dikasih, tapi bandelnya minta ampun. Ya, bisa jadi karena nafkahnya haram. Ya, saya punya cerita dari teman itu kan, dia punya teman ya, teman saya punya teman ceritanya, dia cerita ya, dia kerja di satu instansi pemerintah ya, ASN lah gitu kan. Nah, bagiannya basah ya, kemudian ya suka nerima duit-duit yang nggak jelas itu jadi ya, gratifikasi dan sebagainya. Dia hitung-hitung tuh dapatlah ya 500 jutaan. Apa yang terjadi sahabat Edrim? Anaknya kena narkoba dan kemudian pergi mondar-mandir untuk untuk mengatasi masalah itu ya, kecanduannya, bukit terapinya apa semuanya. Lama itu ya, sampai akhirnya sembuh. Sehat lagi lah gitu kan. Tapi dihitung-hitung ya, dia bilang nggak dihitung-hitung ya, untuk ngurusin anaknya itu habislah duit 500 juta sesuai dengan jumlah yang dikorupsi itu jadi ya. Ini menggambarkan bahwa seorang muslim itu ya, diikat oleh Allah dengan perjanjian. Nah, hukumnya jelas. Maka kita harus taat dan patuh kepada hukum Allah, di mana salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah yang halal bagi keluarga kita. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.